Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas materi tentang populasi dan sampel, variabel dan skala data penelitian yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Azmi Padenggangan Bebara dengan NIM 1914013 dan saya sendiri Zahratul Firdaus dengan NIM 1914060, Muhammad Mahrus Ali dengan NIM 1914030 dan Lucianti dengan NIM 1914031. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah populasi dan sampel. Populasi ini merupakan jumlah keseluruhan atau apa yang ada dalam objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang memiliki kuantitas dan karakteristik masing-masing yang hendak kita teliti atau ingin kita ketahui. Artinya bahwa populasi ini bukan hanya mencakup orang, tapi ada juga objek dan benda-benda alam yang lain. Serta bukan hanya jumlah tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh peneliti subjek atau objek itu. Banyaknya individu atau elemen itu termasuk anggota populasi yang disebut sebagai ukuran populasi yang disimbolkan dengan N besar. Contoh dari populasi adalah penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi X. Perguruan tinggi X ini adalah populasi, di mana perguruan tinggi X mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek lain, yaitu jumlahnya atau kuantitasnya. Tapi perguruan tinggi X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, yang dimana orang-orang ini jumlah orang-orang yang diteliti. Sedangkan kuantitas ini misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, dan lain-lain. Kemudian pada karakteristiknya misalnya itu kebijakan prosedur kerja, tata kerja produk, dan lainnya. Berdasarkan jumlah anggotanya, populasi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, populasi terbatas atau terhingga, yakni diketahui secara jelas jumlah anggota populasinya. Misalnya, penduduk Kabupaten Tangerang. Lah, itu sudah jelas diketahui penduduk yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi sudah diketahui secara pasti. Kedua, populasi tak terbatas atau tak terhingga, yakni populasi yang tidak dapat diketahui dengan pasti. Misalnya, botol plastik yang dihasilkan suatu mesin. Penelitian tersebut populasinya tidak terhingga karena selama mesin tersebut tidak rusak, maka secara teoritis mesin itu dapat memproduksi botol plastik terus-menerus yang tak terhingga jumlahnya. Kemudian sampel. Sampel merupakan sebagian dari anggota populasi yang diambil secara representatif atau mewakilkan yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati dan yang memberikan penjelasan atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Jadi sampel ini intinya adalah himpunan bagian dari populasi. Kemudian sampel ini disimpulkan dengan N kecil. Ketika kita akan mengumpulkan data baik secara wawancara ataupun pengamatan kepada satuan-satuan dalam elemen populasi ini dinamakan unit analisis yang dapat berupa orang, tanah pertanian, dan lainnya. Tujuan sampel ini sendiri dalam penelitian pertama yaitu untuk mereduksi atau meminimalkan objek penelitian karena besarnya jumlah populasi. Kedua yaitu untuk mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya melalui simpulan. Pembahasan selanjutnya yaitu alasan dari penggunaan sampel. Pertama, jumlah populasi. Pada suatu penelitian telah kita ketahui bahwa jumlah populasi itu ada yang terbatas dan tidak terbatas. Contoh pada tidak terbatas, seperti pada contoh tadi yaitu botol plastik yang dihasilkan suatu mesin. Jadi dari penelitian tadi yang jumlahnya tidak terbatas, kita tidak mungkin menarik kesimpulan tentang persentase botol plastik yang cacat dari mesin dengan mengecek satu persatu botol yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sehingga demikian, cara yang tepat adalah dengan menggunakan sampel sebagai data untuk menarik kesimpulan, karena tidak mungkin dilakukan penelitian secara individual terhadap seluruh anggota populasi. Sedangkan jika jumlah populasinya terbatas, maka dapat menggunakan baik itu data sampel maupun data populasi.
Kedua, objek penelitian bersifat homogen. Misalnya, untuk mengetahui kandungan kadar bahan pencemar air sungai, kita mungkin hanya memerlukan beberapa ember air sungai tersebut sebagai sampel untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Ketiga, percobaan yang sifatnya merusak atau destruktif. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya karena akan merusak atau merugikan, hingga peneliti harus dilakukan hanya pada sampel. Keempat, masalah ketelitian. Ketelitian dalam penelitian diperlukan agar kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitiannya terlaksana karena bisa jadi peneliti akan bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindarkan itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Kelima, dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dalam hal ini merupakan alasan praktis yang mudah dibayangkan, di mana dalam penelitian yang misalnya dalam sebuah penelitian yang melibatkan 30 responden relatif akan lebih hemat dalam waktu, tenaga, dan biaya yang mencakup pada persiapan, pelaksanaan, pengelolaan data, dan sebagainya, sehingga lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian dibandingkan dengan penelitian yang melibatkan 1000 responden. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik sampel yang baik. Karakteristik sampel yang baik ini terbagi dalam dua jenis, yaitu akurasi dan presisi. Untuk akurasi sendiri yaitu misalnya sampel tersebut harus diambil betul-betul dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sedangkan presisi misalnya itu dia tidak menimbulkan kesalahan saat mengambil penelitian. Selanjutnya yaitu proses pemilihan sampel. Proses pemilihan sampel ini terbagi dalam dua jenis lagi. Yang pertama yaitu probability sampling atau random sample. Yang kedua yaitu non-probability sampling atau non-random sample. Probability sampling ini terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah atau disebut cluster random sampling. Sedangkan untuk non-probability sampling ini terbagi dalam 4 jenis lagi. Yang pertama, proof of phase sampling, kedua snowball sampling, ketiga accidental sampling, keempat quota sampling. Baik, di sini saya akan membahas tentang submateri pertimbangan penentuan sampel serta submateri teknik sampling. Yang pertama saya akan membahas tentang submateri pertimbangan penentuan sampel. Pertimbangan penentuan sampel dalam konteks ini adalah jumlah sampel yang diharapkan dapat mewakili populasi secara keseluruhan apabila anggota populasi berjumlah 1000 dan hasil analisis akan diberlakukan atau digeneralisasikan pada keseluruhan anggota populasi yang berjumlah 1000 tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil harus mampu mewakili jumlah populasi tersebut secara keseluruhan. Jumlah sampel yang semakin mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Dan berikut ini adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan ukuran sampel. Di antaranya adalah yang pertama adalah tingkat kesalahan yang dikehendaki peneliti. Biasanya tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 1%, 5%, dan 10%. Yang kedua adalah
derajat keseragaman. Maksudnya adalah semakin heterogen karakteristik anggota populasi, maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Yang ketiga adalah rencana analisis. Semakin terperinci rencana analisis, maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Serta yang keempat adalah biaya, waktu, serta tenaga yang tersedia. Semakin sedikit biaya, waktu, serta tenaga yang tersedia, maka semakin kecil pula ukuran sampel yang dapat diperoleh. Pembahasan selanjutnya adalah tentang submateri desain atau teknik sampling. Apa itu sebenarnya desain atau teknik sampling? Desain atau teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Terdapat beberapa teknik sampling yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling atau pengambilan sampel probabilitas, serta non-probability sampling atau pengambilan sampel non-probabilitas. Yang pertama ada probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, serta area sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak dan sederhana atau simple tanpa memerhatikan tingkatan atau strata yang ada dalam populasi. Cara ini biasanya dipilih jika anggota populasi dianggap memiliki karakteristik yang homogen atau kecenderungan sama. Selanjutnya ada stratified random sampling. Stratified random sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak yang distratifikasikan. Untuk stratified random sampling ini juga dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada proportionate stratified random sampling serta ada disproportionate stratified random sampling. Yang pertama ada proportionate stratified random sampling. Biasanya cara ini dipilih jika anggota populasi memiliki karakteristik yang homogen dan bertingkat atau berstrata secara proporsional. Selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling. Biasanya cara ini dipilih jika anggota populasi memiliki karakteristik yang homogen dan bertingkat atau berstrata secara tidak proporsional. Selanjutnya ada cluster sampling. Cluster sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak yang dipilih berdasarkan kelompok-kelompok karakteristik sampel di tiap kelompok dianggap bersifat heterogen atau kecenderungan berbeda-beda. Selanjutnya ada area sampling. Area sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak yang dipilih berdasarkan wilayah-wilayah, yaitu dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Cara ini biasanya dipilih apabila anggota populasi terbagi atas beberapa wilayah dan karakteristik sampel antara wilayah satu dengan wilayah lainnya itu dianggap bersifat heterogen atau kecenderungan berbeda-beda. Yang kedua ada pengambilan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara tidak acak dan subjektif
yakni setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi systematic sampling, quota sampling, incidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling, serta sensus atau sampling total. Yang pertama ada systematic sampling. Systematic sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah ditentukan nomor urutnya. Yang kedua ada quota sampling. Quota sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai memenuhi kuota yang telah ditentukan. Yang ketiga ada purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu dari anggota populasi. Yang keempat ada incidental sampling. Incidental sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang penentuannya didasarkan pada kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, maka akan digunakan sebagai sampel. Yang kelima ada sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel yang memperhatikan nilai kejenuhan sampel. Teknik sampling jenuh juga sering diartikan sebagai sampel yang sudah maksimum, karena ditambah berapapun jumlahnya tidak akan merubah keterwakilan populasi. Yang keenam ada snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang semula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding, yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Akan tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitupun seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Yang terakhir ada sensus atau sampling total. Sensus atau sampling total merupakan teknik pengambilan sampel yang mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi di bawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus atau sampling total ini, sehingga seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sampel semua sebagai subjek yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi. Mungkin itu pembahasan submateri pertimbangan penentuan sampel serta submateri desain atau teknik sampling yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, konsep variabel. Variabel merupakan konsep yang mempunyai bermacam-macam variasi nilai. Sedangkan konsep yaitu aktivitas yang dibuat secara umum, konsep yang menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan cara membuat generalisasi terhadap sesuatu sadar untuk keperluan ilmiah yang khas dan juga tertentu. Contohnya seperti kepuasan, perilaku, sikap, dan juga niat. Penggunaan variabel dalam satu penelitian dengan penelitian lainnya pasti berbeda. Selain karena faktor ruang lingkup, pemilihan variabel juga tergantung kepada landasan teoritis dan jumlah variabelnya pun juga berbeda. Nah, kita dapat mengetahui jenis-jenis variabel. Yang pertama, jenis variabel penelitian berdasarkan hubungan antar variabel. Itu ada 2, yaitu yang pertama variabel bebas dan juga variabel terikat. Pengertian variabel bebas atau independen yaitu
Variabel bebas berarti variabel yang memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Contohnya seperti pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Variabel bebasnya di sini yaitu minat baca, karena variabel tersebut berdiri sendiri. Yang kedua ada variabel terikat atau dependent. Berkebalikan dengan variabel bebas. Variabel ini keberadaannya dianggap suatu akibat dari adanya variabel bebas. Nah, seperti contoh yang di atas itu pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Variabel terikatnya di sini yaitu prestasi belajar siswa, karena hasil prestasi belajar itu dianggap mempengaruhi oleh minat baca siswa. Yang kedua itu ada hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel di sini ada 3, yaitu hubungan simetris, hubungan timbal balik, dan juga hubungan asimetris. Hubungan simetris ini yaitu bisa terjadi karena kedua variabelnya adalah akibat dari suatu faktor yang sama. Terus kedua variabelnya itu berkaitan dan kedua variabelnya juga itu mempunyai hubungan. Yang kedua ada hubungan timbal balik, yaitu suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat terhadap variabel lainnya. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga ada hubungan asimetris. Hubungan asimetris ini adalah hubungan antar variabel, yakni suatu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, namun sifatnya tidak timbal balik. Skala data penelitian. Pengertian skala data. Data merupakan ukuran suatu nilai. Data yang diproses disebut sebagai informasi. Skala data juga merupakan cara berbeda di mana variabel penelitian didefinisikan dan dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda. Oleh karena itu, skala ini menggambarkan sifat nilai yang diberikan ke variabel dalam terkait pengumpulan data. Menurut Wikipedia, skala data adalah bagian informasi yang berbeda yang biasanya diformat dan disimpan dengan cara yang sesuai tujuan tertentu. Dalam hal ini data bisa ada dalam berbagai bentuk, baik sebagai angka atau teks. Contoh skala data. Psikolog Stanley Stephen mengembangkan 4 skala, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal dan ordinal itu masuk dalam penelitian kualitatif, sedangkan interval dan rasio itu ke kuantitatif. Di sini saya menjelaskan tentang data nominal. Data nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk tujuan identifikasi. Ini menetapkan angka ke atribut untuk memudahkan identitas. Angka-angka ini tidak bersifat kuantitatif dan hanya berfungsi sebagai label. Contohnya yaitu pengukuran populasi suatu partai politik. Nah, pertanyaan di sini yaitu Anda berafiliasi dengan partai politik mana? Jawabannya yaitu ada independen, republik, dan demokrat. Independen itu masuk 1, republik 2, dan demokrat itu 3. Nah, dalam ini tidak berarti salah satu atribut itu lebih baik dari yang lainnya. Namun mereka hanya digunakan dengan identitas untuk memudahkan analisis data. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal ini melibatkan peringkat atau urutan atribut tergantung pada variabel yang diskalakan. Biasanya atribut ordinal ini disusun dalam urutan menaik dan juga menurun. Hal dalam tingkat kemunculan variabel.
Contohnya yaitu perusahaan perangkat lunak. Pertanyaannya itu, bagaimana Anda menilai aplikasi kami? Nah, jawabannya ada yang pertama 1 sangat baik, 2 baik, 3 cukup baik, 4 baik, dan yang kelima sangat buruk. Ini kan berurutan ya. Sangat baik, baik, cukup baik, baik, dan sangat buruk. Itu bisa dari atas dan juga bisa menurun. Yang ketiga ada data interval. Data interval yaitu skala pengukuran yang tingkatannya berurutan dan setiap jarak yang sama secara numerik pada skala yang mempunyai perbedaan interval yang sama. Dengan skala interval ini kita tidak hanya tahu bahwa atribut yang diberikan A itu lebih besar dari atribut B, tetapi juga sejauh mana A lebih besar dari B. Skala interval ini dicirikan angka 0 yang merupakan interval yang ada. Yang terakhir ada data rasio. Data rasio yaitu tingkat puncak pengukuran data. Ini merupakan perluasan dari skala interval. Oleh karena itu memiliki 4 karakteristik, yaitu ada identitas, besaran, interval yang sama, dan properti nol mutlak. Contohnya yaitu survei yang mengumpulkan bobot responden. Pertanyaannya yaitu, berapakah berat bobot Anda? Jawabannya ada lebih dari 100 kg, 81 sampai 100 kg, 61 sampai 80 kg, ada 40 sampai 60 kg, dan juga kurang dari 40 kg. Itu merupakan survei dari bobot responden. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.